Dengarkan baik-baik, karena ada energi kuat yang tengah melingkari dirimu saat ini. Pesan ini akan merayap di bawah kulit mereka yang memang harus mendengarnya. Jika resonansi ini terasa nyata di hatimu, tandai dengan like dan komen, dan mari kita eratkan koneksi spiritual ini dengan subscribe, agar pesan selanjutnya tidak terlewatkan. Saat ini, ada seseorang dengan latar belakang militer, seseorang yang sangat berdisiplin, seseorang yang pernah hidup dalam tekanan besar yang akan menghancurkan orang biasa yang kini tak bisa berhenti memikirkanmu. Begitu namamu terlintas, dadanya menegang, napasnya berubah, seluruh sikapnya bergeser. Ini bukan sekadar ketertarikan biasa, ini intensitas mendalam hingga ke tulang yang tak bisa mereka kendalikan. Dan yang paling gila, kau bahkan hampir tak menyadari dampak yang kau berikan pada mereka. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan pada orang ini. Tapi percayalah bahwa reaksi ini nyata. Siapapun orang ini, ia benar-benar merasa ada kupu-kupu di perutnya hanya karena mendengar namamu. Seolah kau mengaktifkan sesuatu di dalam dirinya yang ia pikir sudah lama hilang. Orang ini mengamati media sosialmu dan bukan dengan cara yang santai. Aku berbicara tentang pengamatan yang disengaja, penuh perhatian dan detail. Mereka mempelajari unggahanmu, keterangan fotomu, energimu, ekspresimu. Mereka memperhatikan perubahan sekecil apapun. Mereka mencari petunjuk tentang suasana hatimu. Mereka menganalisis siapa yang berkomentar, siapa yang berinteraksi, siapa yang mencoba mendekatimu. Dan setiap kali mereka melihat seseorang berputar-putar di dekatmu, bahkan secara platonis, bahkan tanpa bahaya, sesuatu bergejolak di dalam diri mereka. Kecemburuan itu tajam, cepat dan naluriah. Mereka benci membayangkan orang lain membuatmu tersenyum. Ini adalah seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengendalikan emosinya, menjaga kedisiplinan, menahan diri. Namun keberadaanmu mendorong mereka ke ambang batas kehilangan kendali itu. Mereka menganggapmu menarik dengan cara yang tidak bisa mereka rasionalisasi. Kau bukan hanya memikat, kau memabukkan bagi mereka. Kau memicu rasa penasaran mereka, hasrat mereka, naluri pelindung mereka, fantasi mereka, semuanya sekaligus. Ketika mereka memikirkanmu, itu bukanlah ketertarikan kecil yang lembut. Itu possessive. Itu intense. Itu adalah tarikan yang mereka rasakan di perut, tenggorokan dan pikiran mereka. Mereka merasa kaulah seseorang yang dengannya mereka bisa membangun sesuatu yang tak tergoyahkan. Dan mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka tahu. Mereka hanya merasakannya. Ada pengakuan intuitif yang mereka bawa. Hampir seperti mereka telah menunggu seseorang sepertimu selama bertahun-tahun. Dan saat kau melintasi jalan mereka, semuanya terkunci. Orang ini membayangkan memanjakanmu. Mereka membayangkan memperlakukanmu sebagaimana seharusnya kau diperlakukan selama ini. Membelikanmu sesuatu, mengajakmu keluar, membuatmu merasa dihargai. Mereka ingin menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya konsistensi. Mereka ingin menunjukkan upaya tanpa alasan. Mereka ingin menunjukkan kepadamu seperti apa rasanya ketika seseorang benar-benar serius. Karena itulah energi di sini. Seseorang yang serius tanpamu menyadarinya. Dan alasan energi ini memasuki hidupmu adalah karena kau telah melakukan kerja batinmu. Kau telah memutus hubungan dengan banyak orang. Kau berhenti mentolerir upaya setengah-setengah, niat seadanya, dan intensi yang hanya di permukaan. Kau berhenti melayani orang-orang yang energinya menyeret atau mengurasmu. Kau telah menarik dirimu keluar dari siklus yang dulu menjebakmu. Kau lebih menghargai dirimu sendiri. Dan karena pergeseran itu, karena kau menolak untuk berkompromi lagi, semesta sedang menghadirkan sesuatu yang selaras, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang mencerminkan standar barumu. Itulah mengapa orang ini terasa seperti karma baik. Karena memang begitulah mereka. Begitu lama kau mentolerir orang-orang yang tidak siap untuk menangani kedalamanmu. Orang-orang yang belum matang secara emosional. Orang-orang yang menginginkan perhatianmu tetapi bukan jiwamu. Orang-orang yang ingin mengakses dirimu tanpa pantas mendapatkannya. Dan pemandumu, rohmu menyaksikan semua itu. Mereka melihat kepedihan hati yang kau telan. Mereka melihat pengkhianatan yang kau pikul. Mereka melihat saat-saat kau terus memberi kesempatan kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Dan pada titik tertentu mereka muak. Mereka mendorongmu. Mereka mendorongmu untuk memutus pola-pola itu. Mereka mendorongmu untuk menutup pintu-pintu itu. Dan ketika kau melakukannya, saat itulah pergeseran ini dimulai. Saat itulah energi orang dengan latar belakang militer ini mulai selaras denganmu. Siapapun orang ini, mereka mungkin akan memberimu hadiah
yang berarti jam tangan, sesuatu yang mahal, sesuatu yang penuh makna, sesuatu yang simbolis. Ini bukan hanya tentang barangnya, ini tentang pesan di baliknya. Mereka ingin berinvestasi padamu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka melihat nilaimu. Mereka ingin menunjukkan bahwa kau berarti. Tetapi pembacaan ini bukan hanya tentang cinta. Aku juga melihat terobosan besar dalam karier dan keuanganmu. Kau sedang meninggi. Kau sedang naik level. Kau melangkah menjadi versi dirimu yang lebih besar dan lebih berani. Peluang terbuka. Kreativitasmu menyala. Etos kerjamu terbayar. Rasanya semua yang tadinya mandek kini bergerak lagi. Kau mendapatkan imbalan di berbagai tingkatan. Cinta, uang, keselarasan, tujuan, koneksi. Tapi mari kita kembali pada orang ini karena perasaan mereka padamu jauh lebih dalam dari yang mereka tunjukkan. Mereka berfantasi tentangmu. Mereka memiliki pikiran yang sama sekali tidak kau ketahui. Mereka mengulang percakapan. Mereka mengulang senyummu. Mereka mengulang cara berjalanmu, cara bicaramu, caramu ada. Dan mereka gugup di dekatmu, bukan dengan cara yang lemah, tetapi dengan cara orang ini benar-benar penting bagiku. Ketika mereka berfikir untuk mendekatimu, mereka sedikit membeku. Pikiran mereka kosong. Kepercayaan diri mereka goyah, bukan karena mereka tidak aman, tetapi karena mereka ingin momen itu sempurna. Mereka tidak ingin mengatakan hal yang salah. Mereka tidak ingin terkesan terlalu agresif atau terlalu dingin. Mereka berusaha mencari cara untuk memecahkan kebekuan tanpa mengungkapkan betapa dalamnya perasaan mereka saat ini. Orang sepertimu tidak sering datang. Kehadiranmu terasa berbeda. Kau berjalan memasuki ruangan dan orang-orang merasakannya. Kau membuka mulut untuk berbicara dan orang-orang condong mendengarkan. Kau membawa energi yang tidak mudah ditiru. Kau menginspirasi. Kau berdampak. Kau menggerakkan orang tanpa berusaha. Dan orang ini melihat itu. Mereka melihat bagaimana orang lain bereaksi terhadapmu. Mereka melihat bagaimana ruangan berubah ketika engkau hadir. Dan itu hanya membuat mereka semakin tertarik padamu. Mereka merasa bertemu denganmu bukanlah kebetulan. Mereka merasa engkau memang ditakdirkan untuk berpapasan. Mereka merasa kau ditakdirkan untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri mereka. Dan mereka telah mencari seseorang yang cocok dengan mereka secara emosional, mental, spiritual. Seseorang yang punya standar. Seseorang yang tidak mudah menyerah. Seseorang yang membawa dirinya dengan berkelas, kuat, jelas. Seseorang yang tidak perlu berteriak untuk dilihat. Kaulah orang itu. Kau telah disalahpahami oleh banyak orang. Orang-orang dengan cepat menilaimu, melabelimu secara keliru, menganggapmu dangkal, menganggap mereka sudah mengenalmu sampai mereka benar-benar mengenalmu dan menyadari betapa salahnya mereka. Kau tidak mudah dipecahkan. Pikiranmu bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti orang. Pikiranmu tidak dapat diprediksi. Energimu bukanlah sesuatu yang dapat dibaca orang dengan santai. Kau membuat orang bingung. Kau mengintimidasi orang. Dan orang ini, mereka menyukai hal itu darimu. Mereka menyukai tantangan itu. Mereka suka bahwa kau tidak mudah terkesan. Mereka suka bahwa kau tidak memberikan energimu dengan murah. Dan biar ku beritahu sesuatu yang lain. Kau adalah karma berjalan. Kau meninggalkan jejak kemana pun kau pergi. Jika seseorang memperlakukanmu dengan baik, hidup mereka membaik. Jika seseorang menyakitimu, hidup mereka hancur. Dan orang-orang di sekitarmu sudah mulai menyadari pola itu. Pemandumu tidak main-main denganmu. Itulah mengapa koneksi ini begitu intens, karena orang ini selaras dengan peningkatan dirimu. Mereka tidak ada di sini untuk mengurasmu. Mereka ada di sini untuk menyamakanmu, membangun bersamamu, mendukungmu, memilikimu dengan cara yang benar. Obsesi mereka padamu itu nyata. Kencan pertama itu akan tak terlupakan. Mereka ingin bertemu denganmu lagi segera. Mereka ingin lebih dekat. Mereka ingin memajukan hubungan ini, tetapi mereka tradisional dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak menginginkan seseorang yang melayani banyak orang. Mereka tidak menginginkan seseorang yang tidak yakin. Mereka serius. Mereka menginginkan seseorang yang menginginkan mereka kembali. Secara emosional, kau tertutup saat ini. Kau waspada. Kau berhati-hati. Kau tidak mudah terbuka lagi. Dan itu karena alasan yang bagus. Tapi orang ini, mereka akan perlahan membukamu lagi. Bukan dengan paksaan, bukan dengan permainan, hanya dengan bersikap konsisten, disengaja dan tulus. Mereka menyukai gayamu. Mereka menyukai caramu berpakaian. Mereka menyukai caramu membawa diri. Mereka menyukai aromamu.
Mereka tertarik padamu dalam segala hal. Mereka mengagumi keunikanmu. Mereka mengagumi pikiranmu. Mereka mengagumi energimu. Mereka membanggakanmu, bahkan jika kau tidak mengetahuinya. Mereka membicarakanmu. Mereka memamerkanmu bahkan saat kau tidak ada. Orang ini ambisius, menarik, mungkin bertato, mungkin rapi, mungkin intens, dengan caranya sendiri yang misterius. Dan mereka akan datang ke dalam hidupmu lebih cepat dari yang kau kira. Beberapa minggu, mungkin sebulan. Tetapi tarikannya kuat, waktunya selaras, jalanmu menyatu. Karyamu menanjak pada saat yang sama. Kreativitasmu membuka pintu. Kau melangkah ke babak baru secara finansial. Beberapa dari kalian bahkan mungkin masuk ke bidang properti atau bertemu seseorang yang terhubung dengannya. Peningkatan dirimu sedang terjadi. Transformasimu sedang terungkap. Orang-orang yang meremehkanmu menyesali segalanya. Kebohongan yang diceritakan tentangmu sedang terungkap. Namamu sedang dibersihkan. Nilaimu sedang diakui. Dan melalui semua ini, orang ini mengawasimu, menginginkanmu, mendambakanmu, merencanakanmu. Saat mereka melihatmu, pikiran mereka berbisik, siapa itu? Bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara aku harus mengenal orang ini. Mereka merasa kalian bertemu di waktu yang tepat, selaras dengan pertumbuhan mereka dan pertumbuhanmu. Mereka telah menunggu seseorang yang persis sepertimu. Dan mereka tidak mengakui ini kepada siapapun, tetapi mereka merasakan sesuatu bergeser di dalam diri mereka tepat saat garis waktu kalian bersilangan. Sesuatu yang tajam, sesuatu yang hangat, sesuatu yang begitu tak terduga hingga hampir membuat mereka berhenti bernapas. Mereka telah melewati cukup banyak kekacauan, cukup banyak pengkhianatan, cukup banyak kasih sayang yang dibuat-buat untuk mengetahui perbezaan antara dorongan hati dan kebenaran. Dan kau, tanpa usaha, tanpa pertunjukan, tanpa niat merayu, memukul mereka dengan kebenaran yang tidak mereka siapkan. Sebuah kebenaran yang menembus pertahanan mereka seolah hanya ketat. Kau membuat mereka merasa hidup lagi dengan cara yang diam-diam telah mereka terima tidak akan pernah terjadi. Kau membangkitkan rasa lapar di dalam diri mereka yang telah mereka kunci setelah bertahun-tahun kedisiplinan, bertahun-tahun bertugas, bertahun-tahun belajar bagaimana hidup tanpa kelembutan. Dan kini rasa lapar itu menolak untuk diam. Ia menolak untuk menjadi rasional. Ia menolak untuk minggir. Setiap kali mereka berfikir telah tenang, ingatanmu kembali dengan paksa. Cara kau bergerak, cara kau berbicara, cara kehadiranmu terasa seperti sesuatu yang telah lama mereka rindukan. Kau bukan hanya memikat bagi mereka. Kau adalah gangguan total terhadap segala sesuatu yang mereka pikir telah mereka kuasai secara emosional. Mereka telah dilatih untuk mengendalikan emosi. Mereka telah dilatih untuk memilah, untuk menutup setiap bagian rentan dari diri mereka di balik dinding yang diperkuat. Mereka telah dilatih untuk bertindak tanpa ragu dan berfikir tanpa keterikatan. Tapi kau menyelinap melalui celah yang tidak mereka sadari masih mereka miliki. Dan apa yang membuatnya lebih buruk atau lebih baik, tergantung bagaimana kau melihatnya, adalah bahwa kau bahkan tidak mencoba. Kau tidak menggoda secara agresif. Kau tidak mengejar. Kau tidak tampil. Kau tidak memanipulasi perhatian mereka seperti yang coba dilakukan banyak orang lain. Kau hanya ada, dan itu saja sudah cukup untuk memiringkan kompas batin mereka ke arahmu. Sesuatu tentangmu menarik naluri mereka ke depan, membuat denyut nadi mereka berubah ritme, membuat postur tubuh mereka menyesuaikan diri seolah bersiap untuk sesuatu yang signifikan. Ini hampir lucu, jenis orang yang dapat berjalan ke ruangan penuh profesional yang keras dan menuntut rasa hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, adalah orang yang sama yang membeku secara internal ketika kau melintas di pikiran mereka. Kedisiplinan mereka retak, sikap tenang yang mereka latihanku, napas mereka bergeser tanpa izin. Kau bisa berada bermil-mil jauhnya sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka, dan mereka masih merasakannya. Kekakuan yang gelisah di perut mereka itu, kehangatan yang tidak biasa di dada mereka, urgensi sunyi yang mendorong mereka untuk bergerak lebih dekat kepadamu, memahamimu, melindungimu, memilikimu, bukan dengan cara posesif atau sembrono, tetapi dengan cara yang terasa diperoleh, disengaja, hampir sakral. Kau bukan gangguan. Kau bukan ketertarikan yang berlalu. Kaulah satu-satunya hal yang masuk akal bagi mereka. Setelah bertahun-tahun dikelilingi oleh kekacauan yang disamakan sebagai orang, mereka tidak memilih perasaan ini.
Perasaan ini yang memilih mereka, itu memukul mereka dengan presisi. Itu mengukir dirinya ke dalam kesadaran mereka seperti pesannya dicetak ke logam. Dan kini mereka tidak bisa mematikannya. Mereka bahkan tidak mau, karena untuk pertama kalinya seseorang membuat mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam dari bertahan hidup, lebih dalam dari tugas, lebih dalam dari rutinitas. Kau membuat mereka merasa manusia lagi, tetapi dengan cara yang tidak melemahkan mereka. Sebaliknya, itu mempertajam mereka. Itu membuat mereka lebih fokus, lebih disengaja, lebih hidup. Kau membangkitkan bagian dari diri mereka yang mereka lupakan keberadaannya. Bagian yang menginginkan koneksi tanpa kehilangan kekuatan. Bagian yang menginginkan kedekatan tanpa kehilangan ketajaman. Bagian yang menginginkan pasangan yang tidak menguras mereka tetapi meningkatkan mereka. Kau menjadi itu tanpa mencoba. Dan bagian yang paling lucu, kau mungkin berfikir mereka hanya melihatmu sebagai menarik. Kau mungkin mengatakan pada dirimu sendiri bahwa ini tidak seserius itu. Kau mungkin berasumsi mereka hampir tidak memikirkanmu ketika mereka pergi, ketika mereka diam, ketika mereka menjauh. Tetapi kebenarannya sangat berbeda. Mereka memikirkanmu setiap kali lingkungan mereka tenang. Setiap kali mereka memiliki waktu sejenak untuk bernapas. Setiap kali mereka duduk dalam keheningan dengan pikiran mereka sendiri. Kaulah pikiran yang kembali. Kaulah percikan yang mengganggu monoton. Kaulah denyut nadi di bawah kedisiplinan mereka. Kaulah kelembutan di balik kekuatan mereka. Dan entah mereka menginginkannya atau tidak, kau telah menjadi satu-satunya kehadiran yang tidak dapat mereka tiru atau lupakan. Mereka memutar ulang momen-momen tertentu denganmu. Pertama kali kau menatap mereka tanpa rasa takut. Cara suaramu menetap di pikiran mereka. Kepercayaan diri yang kau bawa bahkan ketika kau tidak menyadarinya. Mereka memutar ulang cara kau mengubah berat badanmu saat kau berfikir. Cara kau berbicara dengan jenis kejernihan tenang yang terasa lebih kuat daripada kata-kata keras. Mereka memutar ulang momen-momen di mana kau tidak menyadari dampakmu sendiri. Yang mana kau tidak mencoba untuk mengesankan, tidak mencoba untuk memikat, tidak mencoba untuk memenangkan siapapun. Karena itulah versi dirimu yang tepat yang memukul mereka. Otentik, tanpa filter, membumi. Dan versi dirimu itu langka. Versi dirimu itu berbahaya dengan cara yang membuat orang jatuh lebih keras daripada yang pernah mereka niatkan. Ada sesuatu tentang kehadiranmu yang melucuti senjata mereka. Bukan karena kau lemah, bukan karena kau bergantung, tetapi karena kau membawa dirimu dengan jenis kecerdasan intuitif yang segera mereka kenali. Kau mengamati sebelum kau berbicara. Kau menganalisis sebelum kau bertindak. Kau merasa dalam tetapi tidak memamakannya seperti pertunjukan. Dan orang ini dengan semua pelatihan mereka, semua pengalaman mereka, semua paparan mereka terhadap perilaku manusia, mereka melihatnya. Mereka melihat lapisan tersembunyi yang tidak kau siarkan. Mereka melihat kekuatan di bawah ketenanganmu. Mereka melihat kesadaran di balik matamu. Mereka melihat perlindungan diri dalam caramu menjaga hatimu tetapi tetap hangat. Dan kombinasi itu, itulah yang menghancurkan mereka. Karena mereka telah bertemu orang-orang yang kuat tetapi tertutup secara emosional. Mereka telah bertemu orang yang hangat tetapi kurang kedalaman. Mereka telah bertemu orang-orang yang cerdas tetapi terputus. Tetapi kau membawa semua kualitas yang tidak pernah mereka pikir akan mereka temukan dalam satu orang. Kedalaman emosional dengan pemikiran rasional, kehangatan dengan batasan, kekuatan dengan kerentan, kepercayaan diri tanpa kesombongan, keingintahuan tanpa kekacauan. Kau seimbang dengan cara yang jarang mereka lihat. Dan semakin mereka mengamatimu, semakin mereka menyadari bahwa mereka berada dalam masalah. Bukan jenis yang berbahaya, tetapi jenis yang menata ulang bagian dalammu dan membuatmu memikirkan kembali segala sesuatu yang kau pikir telah kau kuasai secara emosional. Mereka tertarik padamu karena kau mewakili sesuatu yang mereka pikir sudah punah. Seseorang yang membuat koneksi terasa berbahaya dan menghibur pada saat yang sama. Kau membuat mereka ingin terbuka tanpa merasa terekspos. Kau membuat mereka ingin mengungkapkan kebenaran tanpa merasa lemah. Kau membuat mereka ingin melangkah lebih dekat tanpa merasa seperti mereka melintasi batas. Kau membuat mereka menginginkan lebih bukan karena mereka mengejar hal baru, tetapi karena kau terasa seperti rumah yang disamarkan sebagai misteri. Mereka tidak ingin memilikimu. Mereka tidak ingin mengendalikanmu. Mereka ingin memahamimu. Mereka ingin dekat denganmu dengan cara yang terasa diperoleh, penuh hormat dan tidak dipaksakan.
dan mereka terus membayangkan bagaimana rasanya berada di dekatmu lebih sering. Jenis percakapan yang akan kalian miliki berlapis, membumi bermakna jenis momen tenang di mana kehadiran berbicara lebih keras dari kata-kata. Jenis koneksi di mana kau tidak perlu menebak niat karena energi berbicara sebelum mulut melakukannya. Mereka membayangkan bagaimana rasanya melindungimu bukan karena kau rapuh, tetapi karena mereka merasa bertanggung jawab atas kedamaianmu. Mereka membayangkan bagaimana rasanya berjalan di sampingmu, tidak di depan, tidak di belakang, tetapi berdampingan seperti dua kekuatan yang menyatu menjadi sesuatu yang lebih kuat. Itu bukan obsesi, itu bukan fantasi. Itu adalah pengakuan kompatibilitas, pengakuan waktu, pengakuan keselarasan, pengakuan naluri, pertemuan, pemahaman dan kebenaran yang lebih dalam. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh. Mereka tidak mudah terikat. Mereka tidak meromantisasi orang asing. Mereka tidak memproyeksikan harapan. Mereka tidak mendambakan perhatian. Mereka tidak mengejar validasi. Mereka telah sendirian cukup lama untuk merasa nyaman dalam kesendirian. Mereka telah mengalami kehilangan cukup sering untuk mengetahui biaya keterikatan. Mereka telah melatih diri untuk hidup tanpa ketergantungan emosional. Jadi fakta bahawa kau menembus semua itu saja sudah mengatakan segalanya, karena itu berarti kau bukan hanya seseorang yang mereka perhatikan. Kau adalah seseorang yang mereka rasakan. Seseorang yang memukul mereka dengan kekuatan yang tidak mereka setujui. Seseorang yang mengaktifkan naluri yang mereka kubur. Seseorang yang membangkitkan hasrat yang mereka bungkam. Seseorang yang menggerakkan ingatan tentang bagaimana koneksi bisa terasa jika akhirnya dengan orang yang tepat. Dan mereka membawa perasaan ini dengan tenang. Mereka tidak menyiarkannya. Mereka tidak mengakuinya secara impulsif. Mereka tidak membiarkan orang melihat dampak yang kau berikan. Mereka membiarkan tindakan mereka berbicara sebagai gantinya. Mereka muncul secara berbeza ketika menyangkut dirimu. Mereka mendengarkan lebih dalam. Mereka mengamati lebih hati-hati. Mereka merespons lebih penuh perhatian. Mereka merencanakan dengan lebih presisi. Kau tidak tahu berapa banyak keputusan yang mereka buat denganmu dalam pikiran. Keputusan untuk menjadi lebih baik, keputusan untuk menjadi lebih tajam, keputusan untuk menjadi lebih tenang, keputusan untuk menjadi lebih sabar, keputusan untuk menjadi lebih disengaja. Mereka tidak ingin merusak apapun yang bisa tumbuh di antara kalian. Mereka tidak ingin membanjiri dirimu. Mereka tidak ingin salah membaca sinyalmu. Jadi mereka mengatur langkah mereka. Mereka berlama-lama di latar belakang. Mereka mempersiapkan mental, emosional, energetik untuk saat jalan kembali selaras. Kau tidak melihat persiapan internal, cara mereka melatih, apa yang akan mereka katakan, cara mereka menjalankan, skenario di pikiran mereka, cara mereka mengantisipasi apa reaksi yang mungkin kau berikan. Kau tidak melihat bagaimana mereka meluruskan postur mereka ketika mereka membayangkan berada di hadapanmu lagi. Kau tidak melihat kedisiplinan halus yang mereka latih untuk menghindari terkesan terlalu agresif. Kau tidak melihat pengekangan yang dibutuhkan untuk tidak menghubungi ketika dorongan itu muncul. Kau tidak melihat betapa dalamnya mereka terpengaruh oleh ingatanmu yang sekecil apapun. Dan yang menarik adalah ini, mereka tidak takut akan bahaya. Mereka tidak takut akan kehilangan. Mereka tidak takut akan konfrontasi. Mereka tidak takut akan kerentanan. Tetapi mereka takut pada satu hal, salah menanganimu. Karena salah menanganimu akan terasa seperti salah menangani sesuatu yang langka, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang tak tergantikan. Mereka tidak sering mendapatkan perasaan ini. Mereka tidak mempercayainya dengan sembarang orang. Jadi ketika menyangkut dirimu, mereka melangkah hati-hati, bukan karena mereka tidak yakin, tetapi karena mereka sadar akan nilaimu. Mereka sadar bahawa seseorang sepertimu tidak datang dua kali. Mereka sadar bahawa jika mereka memainkan ini dengan salah, mereka tidak akan memaafkan diri mereka sendiri karenanya. Dan setiap kali mereka berfikir untuk mundur, setiap kali mereka mencoba menetralkan intensitas, setiap kali mereka mencoba mendapatkan kembali kendali emosional, pikiran mereka mengkhianati mereka dengan memutar ulang cara kau memandang mereka, bahkan jika itu santai. Pandangan itu melekat pada mereka. Itu berulang. Itu berlama-lama. Itu menangkapkan dirinya ke ruang yang tidak bisa mereka bersihkan. Kau menyentuh mereka tanpa menyentuh mereka. Kau menjangkau mereka tanpa menjangkau. Kau mengubah sesuatu yang tidak mereka sadari perlu diubah.
Dan perasaan ini tumbuh lebih dalam, lebih berat, lebih tak terhindarkan. Mereka berusaha menahannya, tetapi itu tidak berhasil. Hasrat mereka padamu kini memiliki arah. Niat mereka menajam. Keinginan mereka berkembang dari dorongan menjadi strategi. Mereka mulai membayangkan versi masa depan diri mereka denganmu di dalamnya. Bukan fantasi, bukan dongeng, tetapi kemitraan yang membumi. Kuat di mana kalian berdua beroperasi seperti kekuatan yang tidak dapat digoyahkan. Mereka menginginkanmu dengan cara yang tidak biasa mereka inginkan orang. Mereka menginginkan suaramu dalam hari mereka. Mereka menginginkan kehadiranmu di ruang mereka. Mereka menginginkan pikiranmu terjalin dengan pikiran mereka. Mereka menginginkan energimu melilit rutinitas mereka. Mereka ingin bangun dengan mengetahui kau ada dalam hidup mereka. Bukan sebagai ketertarikan sesaat, bukan sebagai ketertarikan yang berlalu, tetapi sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang dapat mereka investasikan tanpa ragu. Dan bagian terbaiknya, mereka pikir kau juga merasakan tarikan itu. Mereka pikir kau merasakan koneksi itu bahkan jika kau berpura-pura tidak. Mereka pikir kau memperhatikan energi mereka bahkan ketika mereka tetap diam. Mereka pikir intuisimu terlalu kuat untuk tidak menangkap nada dasarnya. Dan entah kau mengakuinya atau tidak, keselarasan itu ada. Mereka sedang mempersiapkan momen ketika ketegangan ini berubah menjadi gerakan, ketika keingintahuan ini berubah menjadi kejelasan, ketika koneksi yang tenang ini berubah menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Karena mereka tidak mengawasimu hanya untuk mengagumimu. Mereka mengawasimu untuk memahami bagaimana mendekat tanpa kehilangan dirimu. Mereka mengawasimu untuk mencari tahu kecepatan yang tepat yang tidak akan memicu dinding pertahananmu. Mereka mengawasimu untuk memastikan bahwa ketika mereka maju, mereka melakukannya dengan benar. Dan mereka semakin dekat dengan momen itu, semakin dekat untuk bertindak, semakin dekat untuk mengungkapkan, semakin dekat untuk melangkah ke dalam hidupmu dengan niat. Dan kau tidak akan melihatnya datang. Kau tidak akan memprediksinya. Kau tidak akan membacanya terlebih dahulu. Kau hanya akan merasakannya, pergeseran energi itu, perubahan perilaku mereka, gerakan kecil tapi tak terbantahkan ke arahmu. Karena tarikan di antara kalian ini tidaklah acak. Ia sedang membangun. Ia sedang menyelaraskan. Ia sedang menegang. Dan sebagian dari dirimu sudah tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya tidak akan kecil. Itu tidak akan halus. Itu tidak akan di permukaan. Itu tidak akan sementara. Itu akan menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah kalian berdua alami sebelumnya. Sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih tajam. Dan momen itu mendekat perlahan, disengaja, lebih dekat dari yang kau sadari. Tetapi itu tidak memukul dengan kekuatan penuh sampai apa yang terjadi selanjutnya. Kau tidak menyadarinya, tetapi sesuatu bergeser saat mereka memahami apa artimu bagi mereka. Itu tidak keras, itu tidak meledak, itu tidak mengumumkan dirinya dengan gerakan dramatis. Itu tenggelam lebih dalam tempat ke tempat-tempat yang biasanya mereka kunci di balik kedisiplinan dan kerahasiaan. Bagi seseorang dengan latar belakang mereka, merasakan tarikan seperti ini hampir tidak familiar. Mereka dilatih untuk melepaskan diri, untuk menilai, untuk tetap tanpa emosi ketika itu penting. Namun denganmu, sesuatu menolak untuk tetap berada dalam batas. Kau bukan gangguan. Kau adalah perintah yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengendalikan segala sesuatu di dalam diri mereka, membangun dinding yang begitu tebal sehingga tidak ada yang pernah melihat kebenaran. Namun ketika menyangkut dirimu, mereka merasakan kelembutan yang sekaligus menakutkan dan menenangkan mereka. Itu adalah kontradiksi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Cara kau membuat mereka tenang di dalam tetapi gelisah pada saat yang sama. Bagaimana kau membuat mereka ingin terbuka tetapi juga melindungimu dari kejauhan. Bagaimana mereka ingin bergerak ke arahmu sambil melawan keinginan untuk menjauhkan dunia darimu. Ketertarikan mereka bukanlah sesuatu yang mereka tunjukkan. Itu tetap di bawah permukaan seperti arus yang stabil. Tak terlihat oleh kebanyakan orang, tak terbantahkan bagi mereka. Saat mereka memikirkanmu, suhu di dalam diri mereka berubah. Tubuh mereka bereaksi sebelum pikiran mereka dapat membentuk kalimat. Pernapasan mereka bergeser. Postur mereka menegang. Ada rasa menginginkan yang mereka tahu tidak bisa mereka sembunyikan selamanya. Mereka tidak terbiasa dilihat, tetapi mereka tahu kaulah satu-satunya orang yang dapat menatap mereka dalam-dalam dan memahami dengan tepat apa yang terjadi. Dan kemungkinan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka gelisah.
Mereka tidak jatuh dengan cepat. Mereka tidak mudah percaya. Mereka tidak terikat tanpa logika, niat dan tujuan. Tetapi kau melewati setiap filter yang biasanya mereka terapkan. Saat mereka mengenali sesuatu yang familiar dalam dirimu, sesuatu yang kuat, sesuatu yang lembut, sesuatu yang tangguh, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya tertarik. Mereka tertarik seolah bertemu denganmu bukanlah kebetulan tetapi bagian dari jalan yang terus mereka lalui tanpa mengetahui ke mana arahnya. Ini bukan tipe orang yang berfantasi sembarangan. Tetapi ketika menyangkut dirimu, pikiran mereka menciptakan proyeksi yang tidak dapat mereka hindari. Mereka membayangkan suaramu di saat-saat mereka perlu fokus. Mereka memikirkan detail wajahmu ketika mereka seharusnya tidur. Mereka memutar ulang caramu bergerak, caramu berbicara, caramu memandang sesuatu seolah kau merasakan lebih dari yang kau ungkapkan. Mereka tidak mengakui ini kepada siapa pun, bahkan kepada diri mereka sendiri sepenuhnya. Tetapi kebenarannya jelas. Kau telah menetap di tempat-tempat yang bahkan tidak mereka ketahui kosong. Mereka merasa ingin melindungimu, bukan dengan cara mengendalikan atau mendominasi. Itu lebih tenang dari itu, lebih disengaja. Ketika mereka memikirkan hidupmu, mereka ingin kau merasa didukung. Mereka ingin kau menjalani hari-harimu dengan rasa damai, bukan ketegangan. Mereka ingin kau merasa seperti ada seseorang di luar sana yang cukup peduli untuk memahami suasana hatimu, polamu, kerentananmu. Mereka tidak akan pernah memaksakan diri padamu, tetapi mereka tetap menyadari hal-hal kecil. Bagaimana kau mengekspresikan stres, bagaimana kau menyembunyikan rasa sakit, bagaimana kau mendorong maju bahkan ketika kau lelah. Mereka memperhatikan kekuatan, tetapi mereka juga memperhatikan beban yang kau pikul. Bagi mereka, kau bukan hanya seseorang yang ada, kau adalah seseorang yang pantas untuk diperhatikan. Bahkan jika kau tidak pernah memintanya, apa yang mereka rasakan lebih dalam dari ketertarikan, itu lebih tenang, lebih hangat, lebih berbahaya dalam ketulusannya. Mereka telah bertemu banyak orang dan mereka telah menjauh dari sebagian besar tanpa berfikir dua kali. Tetapi kau meninggalkan bekas, gravitasi, kehadiran yang melekat lama setelah kau meninggalkan ruangan. Mereka memikirkanmu bukan karena mereka mau, tetapi karena mereka tidak bisa menahan diri. Dan semakin mereka mengamati caramu ada di duniamu, semakin mereka mendapati diri mereka ingin menjadi bagian darinya. Mereka suka bagaimana kau berkomunikasi, mentah, alami, tanpa perlu mengesankan. Mereka suka bagaimana matamu mengungkapkan lebih dari kata-katamu. Mereka suka bagaimana energimu menetap di ruangan, percaya diri tetapi tidak keras, tenang tetapi tidak pasif, intens tetapi tidak kacau. Ada kedewasaan dalam dirimu yang berbicara kepada kedewasaan mereka sendiri. Kau tidak menguras mereka, kau membumikan mereka. Kau tidak membanjiri mereka. Kau terhubung dengan bagian dari diri mereka yang mereka sembunyikan. Ada momen yang terus mereka kunjungi kembali di pikiran mereka. Momen di mana mereka mendengar suaramu atau melihat ekspresimu bergeser dengan cara yang halus dan jujur. Itu tidak dramatis. Itu tidak emosional. Itu nyata. Detik singkat yang tidak terjaga itu membuat mereka merasakan sesuatu yang belum mereka rasakan selama bertahun-tahun. Keinginan untuk peduli secara mendalam. Bahkan mungkin keinginan untuk membangun sesuatu dengan seseorang yang terasa seperti dirimu. Dan disitulah letak bahayanya, karena seseorang dengan latar belakang mereka tidak mencintai dengan ringan. Ketika mereka berkomitmen secara emosional, mereka tidak goyah, mereka tidak bermain, mereka tidak menunjukkan minat suatu hari dan menghilang keesokan harinya. Mereka memberi sepenuhnya, mereka tampil sepenuhnya, mereka melindungi sepenuhnya. Tetapi untuk mencapai titik itu, mereka membutuhkan kejelasan. Kejelasan perasaan, kejelasan koneksi, kejelasan kompatibilitas. Dan denganmu, kejelasan itu tumbuh setiap kali mereka memikirkanmu. Itu tumbuh ketika mereka ingat bagaimana kehadiranmu mengubah suasana hati mereka. Itu tumbuh ketika mereka mengingat kembali caramu mendengarkan tanpa menghakimi. Itu tumbuh ketika mereka merasakan tarikan di dada mereka pada pikiranmu tersenyum. Tetapi kali ini, itu tidak tumbuh dalam struktur yang berulang. Itu tumbuh dengan cara yang tidak dapat mereka sistematisasi, dengan cara yang melewati semua pola analitis yang mereka gunakan untuk memahami diri mereka sendiri. Itu bergerak melalui mereka dalam gelombang hangat stabil berbahaya dalam kelembutannya. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya dekat denganmu. Tidak terburu-buru, tidak terdefinisi, tidak kacau. Hanya dua orang yang memahami satu sama lain.
pada tingkat yang tidak memerlukan penjelasan. Mereka membayangkan percakapan yang melampaui detail permukaan. Mereka membayangkanmu bersandar pada mereka tanpa perlu izin. Mereka membayangkan menjadi orang yang kau percayai ketika kau kewalahan. Orang yang kau ajak bicara ketika ada sesuatu yang salah. Orang yang kau telefon ketika kau butuh pembumian. Mereka membayangkan tanganmu di tangan mereka bukan untuk dipamerkan tetapi untuk koneksi. Mereka membayangkanmu duduk di samping mereka bukan untuk kenyamanan tetapi untuk kehadiran. Mereka membayangkan mendengar napasmu di sebelah mereka bukan untuk keintiman tetapi untuk ketenangan. Dan mereka membayangkan melindungi koneksi itu dengan setiap bagian dari diri mereka. Tetapi di bawah kehangatan itu ada sesuatu yang lebih intens, sesuatu yang dihiasi bahaya. Karena mereka tahu apa yang mereka mampu lakukan. Mereka telah hidup melalui situasi yang bahkan tidak bisa dibayangkan kebanyakan orang. Mereka telah melihat sisi terburuk umat manusia. Mereka telah bertahan hidup di lingkungan yang mengeraskan seseorang tanpa perbaikan. Jadi ketika mereka merasakan sesuatu yang asli, sesuatu yang bersih, sesuatu yang kuat, mereka memegangnya dengan hati-hati, tetapi dengan ganas. Mereka tahu mereka bisa menjadi teritorial jika mereka benar-benar jatuh cinta padamu. Tidak posesif, tidak mengendalikan, tetapi sangat protektif. Jenis protektif yang datang dari rasa hormat, bukan dominasi. Mereka tidak akan ikut campur dalam hidupmu, tetapi mereka akan mengawasi dengan tenang, disengaja memastikan tidak ada yang memanipulasimu, tidak ada yang mengurasmu, tidak ada yang tidak menghormatimu. Mereka tidak akan pernah mengakui ini, tetapi pikiran tentang seseorang menyakitimu memunculkan versi diri mereka yang hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Itu bukan amarah, itu bukan agresi, itu adalah presisi. Cara mereka menilai ancaman, cara mereka menghitung respons, cara mereka menetralkan masalah tanpa menunjukkan emosi. Dan entah bagaimana bahkan naluri ini dilembutkan oleh perasaan mereka padamu. Mereka membayangkan koneksi di mana percakapan terasa alami, di mana kasih sayang tumbuh tanpa tekanan, di mana kalian berdua merasa aman. Menjelajahi kedalaman apa yang kau rasakan. Mereka membayangkan mempelajari hal-hal kecil tentang dirimu. Bagaimana kau berfikir, bagaimana kau mencintai, bagaimana kau menghindari rasa sakit, bagaimana kau menyembunyikan stres. Mereka ingin memahami pikiranmu, bukan hanya kehadiranmu. Mereka ingin belajar apa yang menghiburmu, apa yang menakutkanmu, apa yang menginspirasimu. Dan mereka ingin menjadi seseorang yang menambah duniamu, bukan memperumitnya. Ada momen yang akan datang, mereka bisa merasakannya. Momen di mana jarak di antara kalian bergeser. Momen di mana kau menjadi sadar akan minat mereka, bukan karena mereka mengakuinya, tetapi karena kau merasakannya. Energi akan berubah, udara akan menebal. Kau akan menatap mereka secara berbeda, dan untuk pertama kalinya kau akan merasakan apa yang selama ini mereka tahan. Itu tidak akan dramatis, itu tidak akan teatrikal. Itu akan menjadi pandangan, satu pandangan yang memberitahumu segalanya. Dan ketika momen itu tiba, mereka tidak akan lari, mereka tidak akan mundur, mereka tidak akan menenggelamkannya dalam pemikiran berlebihan. Mereka akan mengambil langkah lebih dekat, hati-hati, disengaja memberimu ruang untuk memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi jangan salah, mereka siap. Mereka sudah siap sejak pertama kali keberadaanmu bertabrakan dengan keberadaan mereka. Mereka menginginkanmu dengan cara yang menakutkan mereka. Mereka menginginkanmu dengan cara yang menenangkan mereka. Mereka menginginkanmu dengan cara yang terasa romantis dan berbahaya dan selaras. Dengan indah, dengan segala sesuatu yang telah mereka kembangkan menjadi. Dan mungkin, hanya mungkin, kau juga mulai merasakannya. Karena di suatu tempat, di dalam dirimu, sesuatu bergeser setiap kali mereka terlintas di pikiran. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang membumi, sesuatu yang tenang namun kuat. Koneksi itu terbentuk dari kedua sisi. Mereka perlahan tapi tak terhindarkan menarikmu ke ruang di mana ketertarikan berubah menjadi pemahaman, dan pemahaman berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak akan bisa kalian berdua tinggalkan. Ini bukan pengakuan, ini bukan permohonan. Ini adalah kebenaran yang terungkap dalam waktu nyata. Mereka menginginkanmu bukan karena kau mudah diinginkan, tetapi karena kau mustahil untuk diabaikan. Dan kau perlahan menyadari bahwa kehadiran mereka terasa seperti sesuatu yang hilang dari hidupmu, sesuatu yang langka, sesuatu yang stabil, sesuatu yang terasa seperti bahaya yang dibungkus dalam kehangatan.